Hai Indonesian Society, senang sekali para profesional dan praktisi keamanan berkumpul lagi di channel Melki Brotherhood. Hari ini kita tidak sedang belajar teori biasa. Sebenarnya materi OSIN ini telah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya, namun tetap saya terus kampanyekan agar memberikan inspirasi dan mengajak seluruh profesional keamanan untuk menjadikan dan membentuk seorang security profesional modern yang berubah dari hanya sekadar penjaga, menjadi seorang strategic intelligence operator. Di era global saat ini, ancaman tidak selalu datang dengan bentuk fisik. Banyak ancaman lahir dari informasi digital, media sosial, pola perilaku publik, bahkan dari data yang terlihat biasa saja. Karena itu, kemampuan OSIN atau Open Source Intelligence sekarang sudah menjadi salah satu kemampuan penting di dunia security internasional. Bahkan digunakan oleh lembaga besar seperti Federal Bureau of Investigation, Central Intelligence Agency, NATO, sampai perusahaan global seperti Microsoft dan IBM dalam threat intelligence dan risk monitoring. Baik teman-teman, sebelum materi ini digunakan lebih lanjut, ada beberapa hal penting yang wajib dipahami bersama sebagai bentuk profesionalisme, etika intelektual, dan perlindungan hak cipta. Seluruh materi, konsep pembelajaran, struktur analisa, pendekatan narasi, kerangka pemikiran, serta metode penyampaian dalam modul ini merupakan bagian dari pengembangan pembelajaran yang disusun oleh Indonesian Security Society Studies bersama Melki W. Saputro. Materi ini dibuat untuk tujuan peningkatan kualitas pengetahuan, awareness, kapabilitas operasional, serta pengembangan pola pikir strategic security dan intelligence modern. Namun perlu dipahami, materi ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan ulang, direbranding, diklaim sebagai karya pribadi, digunakan sebagai materi training komersial, dijadikan kelas berbayar, digunakan sebagai sertifikasi internal, ataupun digunakan dalam aktivitas edukasi institusi, perusahaan, komunitas, maupun lembaga tertentu tanpa izin dan komunikasi resmi terlebih dahulu. Karena dalam praktik internasional, intellectual property atau hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari professional ethics dan knowledge integrity. Di banyak negara maju, pelanggaran penggunaan materi edukasi tanpa izin dapat masuk dalam kategori copyright dan intellectual property violation. Untuk itu, apabila pihak manapun ingin menggunakan materi ini untuk training internal, kebutuhan perusahaan, pembelajaran institusi, seminar, workshop, pelatihan security, pengembangan command center, maupun kegiatan komersial lainnya, maka sangat dianjurkan dan diwajibkan untuk terlebih dahulu menghubungi penyusun, pemilik materi guna mendapatkan persetujuan resmi, lisensi penggunaan, atau bentuk kerjasama yang sesuai. Hal ini penting agar kualitas materi tetap terjaga, penggunaan tidak disalahartikan, tidak terjadi distorsi ilmu, dan tetap menghormati etika profesional global. Perlu dipahami juga bahwa distribusi, reproduksi, penggandaan, atau penggunaan tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, Perlindungan Kekayaan Intelektual, serta ketentuan hukum digital dan distribusi elektronik yang berlaku. Dan secara profesional, seluruh aktivitas penggunaan materi digital saat ini pada umumnya memiliki jejak digital atau digital footprint yang dapat ditelusuri. Karena itu mari kita menjaga integritas, profesionalisme, dan saling menghargai karya intelektual demi perkembangan dunia security dan intelligence yang lebih sehat, modern, dan berkelas internasional. Untuk komunikasi resmi, kolaborasi, pelatihan, atau izin penggunaan materi, silakan menghubungi Melki W. Saputro, Indonesian Security Society Studies, email islam.learningmanagement@gmail.com. Terima kasih atas profesionalisme dan penghormatannya terhadap karya intelektual. Penjelasan bagian 1. Apa tujuan praktek teoritis bagi security profesional? Menguji. Nah, teman-teman, poin pertama adalah menguji. Maksudnya apa? Di dunia nyata, teori itu tidak boleh hanya bagus di atas kertas. Security bukan ilmu hafalan. Security adalah ilmu survival dan decision making. Jadi teori harus diuji langsung terhadap realitas lapangan. Contohnya begini, di modul disebutkan kita harus membandingkan teori dengan hasil praktik untuk melihat apakah teori sesuai dengan realita. Artinya, kalau SOP mengatakan area loading dock aman di malam hari, maka kita harus cek apakah benar di lapangan memang aman. Bisa jadi ternyata pencahayaan kurang, blind spot CCTV terlalu banyak, atau ada aktivitas mencurigakan yang tidak pernah tercatat.
Disinilah mindset internasional seperti evidence-based security digunakan. Semua keputusan harus berbasis data dan fakta, bukan asumsi atau feeling. Mengaplikasikan. Poin kedua adalah mengaplikasikan teori. Banyak orang tahu teori keamanan, tapi tidak semua bisa menerapkannya. Di level profesional global, knowledge tanpa implementasi itu dianggap useless. Misalnya kita memahami teori escalation threat, maka saat ada postingan media sosial tentang rencana demonstrasi di dekat fasilitas perusahaan, kita tidak cukup hanya membaca. Kita harus mengubah informasi itu menjadi action. 1. Apakah perlu menambah personel? 2. Apakah akses kendaraan dibatasi? 3. Apakah command center perlu standby? 4. Apakah tim emergency response harus disiapkan? Inilah yang disebut operational intelligence. Informasi diubah menjadi keputusan nyata. Mengembangkan. Poin ketiga adalah mengembangkan teori. Dunia ancaman selalu berubah. Modus kriminal berubah. Teknologi berubah. Cara orang melakukan sabotase juga berubah. Karena itu teori security harus terus di-upgrade. Contohnya dulu ancaman hanya fokus pada pencurian fisik. Sekarang ancaman bisa berupa penyebaran hoaks, provokasi digital, doxing, cyber harassment, koordinasi massa lewat media sosial, hingga live streaming aksi kriminal. Makanya saya terus menghimbau bahwa seorang security modern harus punya pola pikir adaptive security mindset. Artinya belajar terus, update terus, dan tidak boleh ketinggalan perkembangan global. Penjelasan bagian 2. Manfaat utama OSINT bagi security profesional 1, yaitu, identifikasi ancaman. OSINT sangat powerful untuk identifikasi ancaman sejak dini. Kenapa? Karena sebagian besar orang sekarang meninggalkan jejak digital. Dalam dunia intelligence, ada istilah, people reveal more than they realize. Kadang ancaman sudah muncul duluan di media sosial sebelum kejadian nyata terjadi. Contohnya, posting ajakan tawuran, ancaman demo, penjualan data ilegal, foto senjata, koordinasi massa, hingga keluhan masyarakat sekitar lokasi aset. Dengan monitoring yang benar, command center bisa mendeteksi early warning signal sebelum insiden terjadi. Ini yang di dunia internasional disebut predictive awareness. Yang kedua adalah analisis ancaman. Setelah ancaman ditemukan, langkah berikutnya adalah analisa. Bukan sekadar tahu ada ancaman, tapi memahami ini, siapa pelakunya, apa motifnya, bagaimana polanya, kapan biasanya terjadi, dan apa target potensialnya. Disinilah OSINT berubah menjadi Threat Intelligence Engine. Contohnya, kalau ada pola pencurian berulang di radius tertentu dekat gudang perusahaan, maka kita bisa membaca bahwa area tersebut memiliki tingkat vulnerability tinggi. Analisa seperti ini biasa digunakan dalam kerangka risk management, crime pattern analysis, dan situational awareness system. Yang ketiga yaitu investigasi insiden. OSINT juga sangat penting dalam investigasi insiden. Kadang setelah kejadian terjadi, pelaku meninggalkan banyak jejak digital, postingan, komentar, lokasi GPS, metadata foto, video TikTok, rekaman live streaming, hingga aktivitas akun palsu. Karena itu investigator modern tidak hanya bekerja di lapangan, tetapi juga di dunia digital. Bahkan saat ini banyak kasus kriminal internasional berhasil dibantu penyelesaiannya melalui digital footprint analysis. Keempat ini penting yaitu threat intelligence. Nah ini level yang lebih advance. Threat intelligence bukan hanya mencari informasi, tapi membangun pola ancaman jangka panjang. Jadi security tidak bekerja reaktif lagi, melainkan proaktif. Kalau command center hanya bergerak setelah kejadian, itu namanya terlambat response. Tapi kalau ancaman sudah dipetakan sebelum terjadi, itu namanya intelligence-led security. Dan ini sekarang menjadi standar modern di banyak perusahaan global. Kelima adalah proaktif. OSINT membuat security menjadi proaktif. Artinya, mencegah sebelum terjadi, membaca situasi sebelum memburuk, dan mengambil tindakan sebelum kerugian muncul. Dalam dunia internasional, ada prinsip, prevention is cheaper than recovery. Biaya mencegah jauh lebih murah dibanding biaya memperbaiki kerusakan setelah insiden. Teman-teman, saya berharap penjelasan materi saya dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa dunia security modern saat ini sudah berkembang sangat jauh dan semakin terhubung dengan intelligence, data, serta teknologi digital. OSINT bukan lagi kemampuan tambahan,
tetapi sudah mulai menjadi salah satu skill penting bagi security profesional modern di era global saat ini. Semoga materi ini membantu teman-teman lebih memahami pola ancaman modern, lebih peka terhadap situasi sekitar, dan lebih siap menghadapi tantangan security masa depan. Kalau teman-teman merasa materi ini menarik dan ingin melanjutkan pembelajaran OSINT ke materi berikutnya, silakan tuliskan komentar di kolom chat sebagai bentuk feedback dan ketertarikan untuk sesi lanjutan berikutnya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat belajar, upgrade mindset, dan terus berkembang menjadi security profesional yang modern, adaptif, dan berkelas internasional. Hormat saya Melky W. Saputro. Security adalah bagian dari profesi terbaik. Salam Indonesian Security Society.